gitu ya. Misalkan contoh gajinya UMR misalkan 4.500.000 atau 5 juta misalkan. Nah, service charge itu kadang-kadang bisa ada yang sampai 7 juta, bahkan 8 juta sebulan ya. Nah, kurang lebih itu sih secara benefit. Dan baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dengan Bandu Mardiarso. Saya selaku Director of Sales and Marketing di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Untuk yang saya share pertama, sebenarnya saya awal muasalnya ini dari berkarir di kapal pesiar. Jadi kalau untuk dunia industri perhotelan sendiri, ada yang floating hotel, ada yang hotel. Jadi kalau misalkan kita bicara floating, itu lebih ke kapal pesiar, yachts, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya mulai di tahun sekitar 1999 di kapal pesiar, namanya itu adalah Star Cruise Company. Nah, kebetulan di sana saya menjadi seorang room attendant atau cabin steward, jadi membersihkan kamar seperti itu. Memang awalnya agak susah ya ketika masuk, tapi dengan sedikit bermodal bahasa Inggris, akhirnya saya bisa mengimbangi bekerja di sana. Sampai akhirnya saya melakukannya sekitar 2 kontrak, yaitu sekitar 10 bulan kali 2, jadi sekitar 20 bulan. Barulah saya terus tuh berkarir di floating hotel. So far fun, bekerja, memberikan pelayanan ke tamu, kemudian sambil jalan-jalan gratis gitu kan ya. Dan overall sih menikmati dari sisi pekerjaan. Walaupun kalau dibilang tough, lumayan tough karena kita nggak punya libur. Jadi kita hampir 24 jam ya, setiap hari tidak ada libur, dan memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, terutama di bagian housekeeping. Housekeeping itu adalah salah satu departemen yang fungsinya untuk membersihkan area di kapal pesiar tersebut, mulai dari kamar, area umum, sampai public juga, public outlet. Dan terakhir itu saya berlabuh di Grand Kemang sekitar 2017 akhir, 2018 kurang lebih, menjadi seorang front office manager. Nah, front office manager sekitar 1,5 tahun, manajemen mempercayakan saya untuk di Assistant Director of Sales, karena memang secara engagement saya bisa bertemu tamu, ngobrol, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ketika kita bekerja di industri perhotelan, kita lebih mengenal yang namanya disiplin. Kemudian pelayanan tamu, menghargai tamu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, engagement, dan juga kita belajar untuk profesionalisme. Di profesionalisme itulah yang selalu kita kedepankan, memberikan pelayanan ke tamu dalam keadaan apapun. Kalau secara finansial di hotel, dari saya mulai bekerja sampai sekarang, memang kita mendapatkan gaji 2 kali, Bu Hilda. Yang pertama adalah gaji pokok, di mana itu pasti menyesuaikannya dengan tanggung jawab dan juga jabatan. Kemudian ada juga yang namanya service charge. Nah, service charge ini pasti berkenaan dengan hunian hotel tersebut atau banyaknya tamu yang datang. Bahkan di beberapa hotel ada yang lebih tinggi service charge-nya daripada gajinya. Gitu ya, misalkan contoh gajinya UMR misalkan 4.500.000 atau 5 juta misalkan. Nah, service charge itu kadang-kadang bisa ada yang sampai 7 juta, bahkan 8 juta sebulan ya. Nah, kurang lebih itu sih secara benefit. Dan di samping ada juga fasilitas yang lain seperti kalau saya ada uang pulsa, ada transportasi, kemudian makan ditanggung gitu ya. Jadi ibaratnya bekerja di hotel secara finansial amat sangat support buat kehidupan kita. Dan yang paling penting sih, kita bisa juga tambah pengetahuan lagi nih dari semua side dari tamu-tamu dan juga pelayanannya. Buat informasi saja, contoh ada salah satu hotel lah ya di Jakarta, service charge itu bisa sampai 10 juta loh. Gitu, dibandingkan gaji UMR-nya misalkan 4,5 juta atau 5 juta. Ada, dan itu is proven gitu ya. Pasti masih besar. Ini yang terjadi di hotel kami juga gitu ya. Di 2022 era pandemi sudah berakhir, tapi tetap nih masih terus ada tamu walaupun mereka melakukan meetingnya sedikit secara online. Nah, pasti masih ada pelayanannya. Apalagi sekarang nih 2023
dengan semua dibuka, mulai dari event-event di Jakarta, kayak kemarin ada formula, segala. Jadi itulah tourism, itulah yang akan memacu perhotelan menjadi lebih baik lagi dan kembali ke seperti semula gitu. Saya amat yakin bahwa perhotelan masih sangat berpotensi sampai di 2050 mungkin nanti ke depannya. Kalau untuk perhotelan sendiri ada yang berkenaan dengan skills, contoh misalkan membuat minuman atau bartending. Nah, bartending ini juga bisa menjadi potensi untuk usaha sendiri misalkan, atau melakukan kerja sama orang atau di hotel. Dari skill itulah akan tumbuh terus mengkreasikan. Contoh yang sekarang rame, kafe-kafe ataupun robusta kopi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagian nih awalnya dari hotel. Dasar utamanya dari hotel. Kemudian untuk yang lain kita juga punya namanya food product atau memasak gitu ya. Jadi ketika kitchen ataupun menyiapkan makanan, otomatis itu akan kedepannya sangat diperlukan kan. Dia bisa bikin penyajian online ataupun usaha makanan rumahan, bahasa kasarnya catering, ataupun secara online. Nah, ada lagi namanya housekeeping. Sekarang kita lihat siapa sih yang nggak pengen rumahnya bersih, kemudian areanya bersih. Ada sistem pembersihan secara dari rumah ke rumah. Nah, dasarnya sebenarnya itu dari hotel. Awalnya adalah hotel dan diadaptasikan di beberapa unit usaha lain. Nah, itu salah satu contohnya. Front office juga seperti itu, dengan memberikan informasi, dengan kita bisa melakukan customer behavior tahu, kita juga bisa ada di call center di mana-mana. Nah, sebenarnya cabangnya akan banyak sekali nih, Bu Hilda, dari sisi front office ataupun dari sisi hotel secara umum. Baik, kalau untuk secara yang pertama adalah pendidikan nih, Bu Hilda. Yang pertama, otomatis saat ini di dunia pendidikan banyak nih sekolah menengah kejuruan atau kita bisa bilang SMK. Nah, beberapa kampus atau akademi juga mengusung proses vokasi di mana mereka akan ada diploma 3 atau diploma 4 yang mana mereka akan lebih banyak mengedepankan praktek atau on the job training atau OJT di hotel dengan ketambahan dari teori-teori kampus tersebut atau universitas tersebut. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Sebenarnya kalau dengan SMK sendiri, mereka sudah cukup mumpuni untuk masuk ke dalam dunia perhotelan sendiri. Cuman memang ada baiknya kita bikin di diploma 3 sehingga secara karir mereka bisa sampai jadi supervisor atau bahkan menjadi manajer. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua dari sisi attitude. Nah, attitude itu sangat penting. Otomatis di sana akan ada rangkaiannya seperti kejujuran, kemudian tepat waktu, disiplin, dan komitmen. Nah, itulah beberapa poin yang bisa langsung diyakinkan itu bisa keterima. Dengan memberikan attitude yang baik, pastinya akan melakukan pelayanan yang baik kepada para tamu. Jadi sebenarnya dasarnya adalah attitude sih sebenarnya yang harus ada gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau dari sisi look, kalau kita perhatikan dengan situasi, selama kita menjaga kondisi badan kita, contoh misalkan kayak kita rapi gitu ya, bersih, mandi minimal 3 kali atau 2 kali, dan memberikan wangian atau tanpa ada odor gitu ya, bau badan, itu sebenarnya bisa. Jadi nggak mesti harus good looking 100% gitu kan, ataupun mempunyai ini. Yang penting sekali lagi attitude. Dengan segala bentuk pelayanan atau attitude yang baik, pasti kita akan memberikan senyuman yang benar-benar ramah, memberikan pelayanan yang benar-benar baik. Tanpa harus memikir, wah ini ganteng nih, ini kurang ganteng, nah atau ini cantik, ini kurang cantik gitu ya. Tidak seperti itu sih konsepnya. Jadi yang penting kita memberikan pelayanan ke tamu dengan baik, kemudian warm. Nah itu yang harusnya sebenarnya harus dikedepankan. Baik, yang faktor lain otomatis tadi secara skill ataupun attitude, kemudian yang ketambahan mungkin faktor bahasa. Karena kalau misalkan kita lihat perkembangan orang melakukan perjalanan, seperti yang kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa nomor 1 secara internasional yang diakui di semua negara. Jadi minimal belajar bahasa Inggris lah.
gitu ya, secara aktif. School bisa berbicara dengan lancar, kemudian bisa mendengarkan dan memahami maksudnya secara lancar. Setelah itu, poin yang kedua adalah bagaimana kita selalu memaintain diri kita atas pengetahuan-pengetahuan yang update, atau ibaratnya apa ya bahasanya itu, tidak ketinggalan zaman lah gitu ya. Selalu memberikan informasi sehingga ketika nanti kita masuk ke dunia perhotelan atau dunia industri perhotelan, kita bertemu dengan tamu, kita banyak nih ucapan ataupun perkataan yang bisa selalu update gitu ya. Nah, pasti itu sih beberapa poin yang harus disiapkan.